Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bahwa apa yang diklaim selama ini bahkan kelihatan berhalusinasi, bahwa ada banyak para mualaf, oknum-oknum mualaf di channel-channel mereka mengatakan bahwa banjir mualaf di mana-mana. Apakah itu benar? Rasa-rasanya ya bisa diklaim semata dan untuk menyenangkan telinga, bahkan untuk mengelabui, mengaburkan apa yang terjadi saat ini di berbagai belahan dunia. Sebenarnya kita tidak dapat menipu orang lain. Kalau kita melek atau melihat dunia internet dengan baik, ada banyak orang-orang yang sudah meninggalkan Islam dengan alasan yang begitu luar biasa. Ada yang disembuhkan, ada yang diberkati, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sampai kapan begini? Sampai Yesus datang kedua kali. Orang-orang akan datang kepada Tuhan, karena itu janji firman Tuhan akan terlaksana bagi banyak orang. Nah, kali ini teman-teman, melihat fenomena pada banyak oknum mualaf langsung jadi ustadz yang mengklaim bahwa banjir mualaf, gereja kosong, bla 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 bla, ditampol oleh seorang muslim yang terpelajar bahwa itu semua yang dikatakan banjir mualaf dan segala macam itu hoax berjamaah. Hoax berjamaah dan tidak benar, hanya untuk menutupi kemalasan dan juga supaya tidak terjadi kisruh, maka dibuat berita-berita tandingan. Nah, ternyata yang banyak itu yang murtad. Nah, bagaimana videonya? Ini dia teman, videonya jangan skip supaya teman-teman dapatkan informasi yang lengkap. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak sekali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam dan sebagainya. Saya sejak peristiwa Black September itu, waktu saya SMA itu ada cerita bahwa ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi. Tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh nggak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Faktanya di Jawa Barat yang muslim hanya 40,907 juta. Artinya terjadi pemurtadan sebanyak 3,523 juta selama 4 tahun, atau per tahun sekitar 881.000 orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa, 0,9 juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua menggunakan pendekatan Muslim menurun sebanyak 856.000, Kristen menurun sebanyak 300.000 orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Maka diperkirakan yang murtad 856.000 orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 214.000 orang. Jadi kita ambil angka 2 angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881.000 orang murtad, angka rendahnya 215.000 orang. Jadi kita nggak bisa nafsir angka yang tepat berapa, tapi nah kalau kita ambil 2 angka yang kita rata-ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan setengah juta orang tiap tahun selama tahun 2014 itu murtad di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, ya kan, luar biasa angka ini besar sekali, dan itu terjadi wilayah yang sangat
potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tentang fenomena yang diperhatikan olehnya, yang dilaksanakan oleh para pegiat media sosial, khususnya YouTube. Bagaimana oknum-oknum muslim, para ustadz, para ulama yang mengatakan ada banjir mualaf. Ada banjir mualaf. Oke, itu sebuah klaim dan menurut Guru Gembul itu hoax, itu tidak benar. Yang benar itu adalah banjirnya murtad, orang-orang yang memilih Kristen atau keluar dari Islam ke agama-agama yang tertentu atau agama-agama yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia. Kenapa demikian? Ya mereka memutuskan sendiri, mereka menginginkan sendiri, dan itu dijamin oleh undang-undang dan hak mereka memilih keyakinan yang dia anggap benar. Oke. Selama ini kita bisa melihat para pegiat media sosial, khususnya ada beberapa channel yang menggembar-gemborkan bahwa ada banyak mualaf, setiap hari ada mualaf, setiap hari ada B, C, D, dan berkata bahwa gereja itu sudah kosong. Ya mungkin kosong karena, tapi bukan jadi masjid, bukan dijual bukan jadi masjid gitu ya. Bahkan yang menjadi masalah adalah ketika ada banyak orang muslim di kolom komentar berkata, oh lihat itu Eropa, Amerika, banyak itu yang gereja kosong, banyak murtad, banyak mualaf gitu kan. Saya ya itu upaya menghibur diri lah, saya bilang gitu. Kenapa upaya menghibur diri? Karena faktanya memang tidak demikian. Mereka, ini harus clear nih, saya pernah mendapatkan informasi bahwa terjadinya perkembangan Islam di sana itu bukan karena ada orang Kristen keluar dari Islam. Ada, cuma nggak banyak gitu loh. Jadi kalau diklaim semua banyak, itu klaim yang berhoax-hoax itu ya. Itu karena faktor pernikahan dan juga orang-orang punya banyak anak, itu makanya berkembang Islam di sana. Jadi kalau ada pun gereja kosong, ya mungkin karena dijual. Memang faktanya ada gereja kosong, hanya bukan jadi masjid atau dijadikan apa gitu loh. Dan mereka juga karena mereka kan bergereja di sana, terus mereka pulang ke tempat asal mereka. Misalnya orang Indonesia yang banyak bermukim di Amerika Serikat, mereka pulang dan meninggalkan gerejanya di sana, dan itu saya sudah tahu gitu. Jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh para mualaf yang selama ini banyak mualaf, banjir mualaf, itu hanya menghibur diri sendiri, dan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini benar. Sampai sekarang terrekor bahwa para murtadin itu banyak. Kenapa? Banyak yang sudah terbongkar dan banyak juga yang diam-diam memiliki kekristenan. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang baru. Dan yang terpenting adalah saya mau nyampaikan, itu bukan karena pekerjaan orang-orang Kristen. Orang Kristen dituntut untuk berdoa, tetapi yang menjadi faktor penentunya adalah bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu telah memilih mereka. Injil itu berkuasa, dan dia berkata dalam Injil bahwa ketika Tuhan memilih seseorang, ia pasti datang kepadanya. Yesus berkata, kamu tidak mungkin datang kepadaku kalau Bapa tidak memberikannya kepadaku, gitu. Jadi Tuhan Allah itu yang memberikan manusia ini, menarik dia datang kepada Tuhan sehingga percaya. Jadi sekeras apapun orang menembok dirinya dengan pemahaman-pemahaman, jika Tuhan sudah membuka isi hatinya, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roma 10 ayat 9 dikatakan apa? Jika kamu percaya kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dari kematian, mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu Dia adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Tepuk tangan. Dia yang menjamin hidup kita. Yesus Kristus satu-satunya yang dapat menjamin hidup kita, umat manusia, terbebas dari kebinasaan, terbebas dari hukuman, karena Dialah Tuhan yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Sang Firman menjadi manusia. Jadi sahabat yang dikasih oleh Tuhan, nggak usah gembar-gembor banyak mualaf, tiap hari mualaf, padahal di setting, padahal menipu, tamatan STT, tamatan ini, mantan pendeta, pekerja, segala macam, itu bualan. Jadi apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini merupakan fakta yang sesungguhnya. Karena kalau kita buka internet perkembangan agama-agama di Indonesia atau dunia, ya buka sendiri, pasti teman-teman bisa lihat. Memang di Indonesia mayoritas Islam, tapi belum tentu di seluruh dunia seperti itu. Nah, kenapa saya membukakan ini? Kenapa saya mengatakan ini? Supaya teman-teman itu tidak terlalu dimanfaatkan oleh para ustadz, oknum ustadz yang mantan-mantan Kristen. Atau ustadz-ustadz yang tidak terpakai, akhirnya mereka
mengoceh di dunia YouTube untuk mengelabui mata umat muslim dengan jualan mualaf, ternyata itu hoax, bohong dan settingan. Ya, jadi teman-teman yang kasih oleh Tuhan, mari cerdas berpikir, dan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini merupakan sebuah fakta penting, dan oleh ustadz-ustadz yang baru ditayangkan tadi itu fakta. Nah, kenapa? Saya sudah jawab tadi. Karena Tuhan ini sangat mengasihi semua orang dari latar belakang suku, agama dan ras. Dia mengasihi semuanya. Semoga berkat Tuhan Yesus ada padamu, dan jangan keraskan hatimu ketika engkau melihat kebenaran dalam Yesus, karena Dia juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.